Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Syabania, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Syifa Rintia Putri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran. Jadal secara etimologi memiliki akar bahasa Arab dari kata jadala yang bermakna berdebat. Dapat dipahami sebagai perbantahan dalam suatu permusuhan yang sengit dan berusaha memenangkannya. Sedangkan secara terminologi, jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Dari kedua definisi tersebut, mengingat bahwa kedua belah pihak yang berdebat itu akan mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 54, dijelaskan bahwa jadal atau berdebat merupakan salah satu tabiat manusia. Dalam penggalan suratnya disebutkan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebatnya. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang suka bersaing, berdebat, dan selalu mempertahankan pendapat dan pikirannya masing-masing. Rasulullah juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik, yang dapat meredakan keberingasan mereka. Firman-Nya ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Macam-macam jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah, seperti ketauhidan Allah dan uluhiyahnya, dan keimanan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Yang kedua, membantah pendapat para penantang dan lawan, serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan macam ini mempunyai beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, membungkam lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima baik oleh akal, agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari, seperti penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya Khalik, seperti firman Allah pada Quran Surat At-Tur ayat 35 hingga 43. Bentuk yang kedua, yaitu mengambil dalil dengan mabda, asal mula kejadian untuk menetapkan ma'ad, hari kebangkitan, seperti firman-Nya dalam Quran Surat Qaf ayat 15. Macam-macam jadal dalam Al-Quran yang ketiga, yaitu membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran kebalikannya, seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 91. Dan yang terakhir, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Misalnya, ada pada Quran Surat Al-An'am ayat 100 hingga 101. Tujuan jadal dalam Al-Quran. Jadal Al-Quran memiliki berbagai tujuan yang dapat ditangkap dari ayat-ayat Al-Quran yang atau bernuansa jadal. Di antaranya adalah 1. Sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka penetapan dan pembenaran akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi, dan orang-orang soleh. Yang kedua, sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji sesuatu persoalan secara nalar yang rasional, atau melalui ibarat maupun melalui doa. Dari dialog-dialog tersebut, kemudian hasilnya dapat dijadikan pegangan, nasihat, dan semacamnya. Yang ketiga, untuk menangkis dan melemahkan argumentasi-argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan dengan jalan menyembunyikan kebenaran yang memang disinyalir dalam Al-Quran.
Lalu ada metode berdebat dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menempuh metode yang dipegang teguh oleh para ahli kalam yang memerlukan adanya mukadimah dan natijah. Hal itu disebabkan karena satu, Al-Quran datang dalam bahasa Arab dan menyeru mereka dengan bahasa yang mereka ketahui. Lalu bersandar pada fitrah jiwa yang percaya pada apa yang disaksikan dan dirasakan, tanpa perlu penggunaan pemikiran mendalam dalam beristindal, adalah lebih kuat pengaruhnya dan lebih efektif hujahnya. Yang terakhir, meninggalkan pembicaraan yang jelas dan mempergunakan tutur kata yang rumit, merupakan kerancuan dan teka-teki yang hanya dapat dimengerti oleh kalangan ahli. Lalu ada cara berdebat dalam Al-Quran. Yang pertama, kita harus memperhatikan topik yang diperdebatkan. Yang kedua, debat dengan cara yang baik atau ahsan. Yang ketiga, debat dilakukan pada hasil ide yang diperdebatkan. Yang keempat, tidak melakukan debat karena semata-mata untuk kesenangan. Yang kelima, menghargai satu sama lain. Yang terakhir, ada hikmah jadal dalam Al-Quran. Hikmahnya yaitu ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak akan mampu untuk menandinginya. Yang kedua, bahasa Al-Quran sangat halus dalam mendebat. Yang ketiga, betapapun orang Arab sangat mahir dalam bahasanya, mereka tidak akan mampu menjawab Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya dan tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Lalu Al-Quran menerangkan bahwa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan santun, sehingga orang akan menjadi tertarik untuk mengikutinya. Dan yang terakhir, apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan lebih baik dan sampaikan dalil yang bisa diterima olehnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.